Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para dosen, rekan-rekan mahasiswa, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul pada kesempatan yang baik ini. Hadirin sekalian, pada era persaingan global seperti sekarang, kemampuan akademik saja tidak lagi cukup. Dunia kerja menuntut kita untuk memiliki soft skill yang kuat, terutama public speaking. Kemampuan ini bukan hanya berbicara di depan banyak orang, tetapi juga bagaimana kita menyampaikan ide secara jelas, percaya diri, dan meyakinkan. Hadirin yang saya hormati, izinkan saya memulai dengan beberapa fakta penting. Pertama, sebuah penelitian menunjukkan bahwa kemampuan public speaking berpengaruh signifikan terhadap peluang karir para lulusan baru. Karena soft skill komunikasi dianggap sebagai kompetensi utama dalam seleksi kerja dan pengembangan karir. Temuan ini diungkap dalam penelitian yang dilakukan oleh Dinda Agustin dari Universitas Medan Area. Kedua, sebuah survei akademik menjelaskan bahwa faktor lingkungan, motivasi, dan sarana berlatih memberi pengaruh besar terhadap kemampuan seseorang dalam public speaking. Artinya, kemampuan ini bukan bakat semata, tetapi keterampilan yang bisa dilatih dan dikembangkan oleh siapapun. Ketiga, modul pembelajaran resmi dari Kemendikdasmen menegaskan bahwa public speaking merupakan unsur penting dalam dunia pendidikan, sosial, hingga politik, karena komunikasi merupakan fondasi kerjasama dan pembangun masyarakat. Hadirin sekalian, dari data tersebut, kita dapat melihat bahwa public speaking bukan lagi sekedar kemampuan pelengkap, melainkan kebutuhan utama bagi generasi muda yang memasuki dunia profesional. Public speaking membantu kita dalam banyak hal. Yang pertama, menyampaikan gagasan secara meyakinkan, baik di ruang rapat, seminar, maupun wawancara kerja. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan diri, karena kita terbiasa tampil dan berbicara dengan struktur yang jelas. Yang ketiga, membangun citra profesional yang menjadi nilai tambah ketika bersaing di dunia kerja. Yang keempat, meningkatkan kemampuan memimpin, karena seseorang pemimpin harus mampu berbicara dengan jelas, tenang, dan inspiratif. Dengan menguasai public speaking, generasi muda seperti kita dapat memperbesar peluang karir, memperkuat personal branding, dan berkontribusi lebih baik di lingkungan kerja maupun masyarakat. Hadirin yang berbahagia, kemampuan ini tidak muncul secara instan. Kita perlu melatihnya secara bertahap, mulai dari hal kecil seperti berani bertanya di kelas, berbicara dalam kelompok belajar, hingga mengikuti organisasi atau kegiatan yang memberi ruang untuk tampil. Setiap kesempatan untuk berbicara adalah kesempatan untuk berkembang. Hadirin sekalian, sebagai penutup, izinkan saya menegaskan kembali bahwa public speaking adalah investasi keterampilan yang paling berharga bagi generasi muda. Kita tidak pernah tahu kapan kesempatan besar datang dalam hidup kita. Dan seringkali, kesempatan itu hadir dalam bentuk kemampuan menyampaikan ide dengan baik. Oleh karena itu, mari kita mulai melatih diri sejak sekarang. Jangan takut salah, jangan takut dinilai. Karena setiap orang hebat pernah memulai dari langkah yang sama. Semoga pidato ini memberi inspirasi dan motivasi bagi kita untuk terus belajar dan berkembang. Terima kasih atas perhatian hadirin sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.